Hai sahabatku, selamat datang di Universitas Kreatif. Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah metode pengajaran kuno masih relevan di dunia pendidikan modern? Meskipun teknologi terus berkembang pesat, banyak teknik pengajaran yang berasal dari ribuan tahun yang lalu masih digunakan hingga saat ini di sekolah-sekolah modern. Dalam video kali ini kita akan mengungkap metode-metode kuno tersebut, mengapa mereka begitu efektif, dan bagaimana mereka terus dipakai dalam pendidikan modern. Yuk kita mulai perjalanan pendidikan ini. Yang pertama yaitu metode Sokratik, dialog dan pertanyaan untuk memancing pemikiran. Metode pengajaran Sokratik adalah salah satu teknik tertua yang masih dipakai di ruang kelas modern, diciptakan oleh filosof Yunani, Sokrates. Teknik ini fokus pada dialog antara guru dan murid melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati bisa ditemukan melalui eksplorasi ide, bukan hanya penerimaan pasif dari informasi. Teknik ini mendorong siswa untuk berpikir sendiri dan mempertanyakan keyakinan mereka. Di sekolah-sekolah modern, metode Sokratik masih sangat populer, terutama di pelajaran filsafat, hukum, dan sastra. Guru seringkali menggunakan metode ini untuk memimpin diskusi kelas yang mendalam, di mana siswa diajak untuk mengembangkan argumen dan mengeksplorasi berbagai sudut pandang. Pengajaran ini menekankan pentingnya proses berpikir, bukan hanya mencari jawaban yang benar. Yang kedua yaitu metode pengulangan atau repetition dari tradisi Veda. Salah satu metode pengajaran tertua berasal dari tradisi Veda di India kuno. Pengulangan dianggap sebagai kunci untuk menghafal teks-teks sakral dan melestarikan pengetahuan. Para guru akan mengulangi mantra atau teks berulang-ulang hingga murid mampu menghafalnya dengan sempurna. Teknik ini tidak hanya meningkatkan daya ingat, tetapi juga menanamkan pemahaman yang mendalam kepada para murid. Metode pengulangan ini masih digunakan di sekolah modern, terutama dalam pelajaran bahasa, matematika, dan musik. Misalnya, dalam pelajaran bahasa, siswa sering mengulangi kosakata baru untuk memperkuat daya ingat. Dalam pelajaran musik, pengulangan memainkan peran penting dalam menguasai instrumen. Pengulangan terus dianggap sebagai salah satu teknik paling efektif untuk menghafal dan mempelajari keterampilan baru. Yang ketiga yaitu metode bercerita dari tradisi lisan Yunani dan Afrika. Sejak zaman kuno, bercerita telah menjadi salah satu metode paling kuat untuk menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya. Di Yunani kuno, Homer menggunakan cerita epik seperti The Iliad dan The Odyssey untuk mengajarkan sejarah, etika, dan mitologi. Di Afrika, para griot atau pendongeng menggunakan tradisi lisan untuk mengajarkan sejarah suku dan memberikan nasihat moral kepada generasi muda. Cerita adalah cara efektif untuk mengikat emosi dan ide yang membuat pembelajaran lebih bermakna dan mudah diingat. Di sekolah-sekolah modern, metode bercerita masih digunakan untuk membuat pelajaran lebih hidup dan menarik. Dalam pelajaran sejarah, guru seringkali menggunakan narasi untuk membawa peristiwa bersejarah lebih dekat ke kehidupan siswa. Metode ini juga digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra, di mana siswa diajak untuk memahami nilai-nilai yang lebih mendalam melalui cerita yang kuat dan inspiratif. Metode yang keempat yaitu latihan praktis dari zaman Romawi. Bangsa Romawi terkenal dengan efisiensi dan keteraturan dalam sistem pendidikan mereka. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah latihan praktis, di mana siswa diajarkan keterampilan yang berguna secara langsung melalui praktis berulang. Dalam pelatihan militer, misalnya, tentara Romawi diajarkan taktik pertempuran dan keterampilan bertarung melalui simulasi dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Teknik ini membuat mereka menjadi salah satu pasukan yang paling tangguh di dunia kuno. Metode latihan praktis masih sangat relevan di sekolah-sekolah modern.
Dalam pelajaran sains dan teknologi, siswa seringkali diminta melakukan eksperimen langsung untuk memahami konsep-konsep yang kompleks. Di kelas olahraga dan seni, latihan praktis adalah cara utama untuk menguasai keterampilan. Pembelajaran dengan drawing ini membantu siswa untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan tahan lama. Yang kelima yaitu metode hafalan dari madrasah kuno. Di dunia Islam abad pertengahan, madrasah-madrasah mengajarkan siswa untuk menghafal Al-Quran dan teks-teks penting lainnya. Metode hafalan ini yang dikenal sebagai metode tahfidz sangat penting dalam menjaga tradisi pengetahuan dan agama tetap hidup. Para siswa akan menghafal bagian-bagian besar dari teks-teks tersebut setiap hari, dan guru mereka akan memeriksa kemajuan mereka melalui pengulangan verbal. Metode hafalan masih digunakan secara luas dalam pendidikan modern, terutama dalam pelajaran yang melibatkan fakta-fakta dasar seperti matematika, sejarah, dan bahasa. Teknik ini membantu siswa untuk menyimpan informasi jangka panjang yang dapat mereka gunakan di masa depan. Pengulangan hafalan seringkali menjadi fondasi yang penting dalam pendidikan di berbagai bidang ilmu. Yang keenam yaitu teknik pengajaran mastery learning ala Konfusius. Konfusius, filosof besar dari Tiongkok, memperkenalkan konsep belajar hingga menguasai atau mastery learning. Bagi Konfusius, belajar bukan hanya tentang menerima pengetahuan, tetapi tentang benar-benar memahami dan menguasai subjek. Para murid tidak boleh beralih ke pelajaran baru sampai mereka sepenuhnya memahami yang sebelumnya. Ini menekankan pentingnya pengulangan, latihan, dan diskusi untuk mencapai pemahaman yang mendalam. Teknik mastery learning masih digunakan dalam sistem pendidikan modern, terutama dalam mata pelajaran seperti matematika dan sains. Siswa diajak untuk tidak hanya mempelajari konsep-konsep baru, tetapi juga menguasainya sebelum beralih ke materi yang lebih sulit. Metode ini membantu siswa untuk membangun fondasi yang kuat sebelum melangkah lebih jauh. Yang ketujuh yaitu metode demonstrasi dari Yunani kuno. Di Yunani kuno, metode demonstrasi menjadi salah satu cara pengajaran utama di bidang sains dan seni. Aristoteles misalnya sering menggunakan demonstrasi langsung untuk menjelaskan teori-teori ilmiahnya kepada murid-muridnya. Dengan cara ini, konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami karena siswa bisa melihat aplikasi praktisnya secara langsung. Metode demonstrasi ini tetap populer di sekolah modern, terutama dalam pelajaran-pelajaran seperti fisika, kimia, dan biologi. Dengan menggunakan alat dan eksperimen, guru dapat menunjukkan kepada siswa bagaimana teori-teori bekerja dalam kehidupan nyata, sehingga memudahkan pemahaman yang lebih mendalam. Yang kedelapan yaitu metode pendidikan seni bela diri dari Jepang kuno. Pendidikan di Jepang kuno tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga pada keterampilan fisik dan mental melalui seni bela diri. Samurai misalnya diajarkan keterampilan seperti pedang, panahan, dan strategi perang melalui latihan fisik yang ketat. Pendidikan ini tidak hanya melatih tubuh, tetapi juga mengembangkan disiplin mental yang mendalam. Seni bela diri masih menjadi bagian penting dari pendidikan modern di banyak negara, terutama dalam pelajaran olahraga dan ekstrakurikuler. Latihan fisik yang ketat dan disiplin mental yang dibawa oleh seni bela diri membantu siswa mengembangkan ketangguhan, ketenangan, dan keterampilan koordinasi fisik. Sahabatku semua, meski kita hidup di zaman modern yang dipenuhi dengan teknologi canggih, banyak metode pengajaran kuno yang masih terbukti efektif dan terus digunakan di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Dari metode Sokratik hingga seni bela diri di Jepang, setiap teknik membawa nilai dan kekuatan yang melampaui waktu. Jadi, apa metode favoritmu? Tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like dan subscribe Universitas Kreatif. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.